Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Gimana ceritanya seorang pemimpin bisa membentuk sebuah komunitas dari jauh, tanpa pernah ketemu langsung. Nah, strategi ini puncaknya ada di satu permintaan yang begitu menantang, yang menguji segalanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, Anda jadi figur penting buat sekelompok orang, bahkan ikut ngebangun komunitas mereka. Tapi semuanya Anda lakukan dari jarak jauh. Kedengarannya hampir mustahil kan? Nah, itulah teka-teki luar biasa yang jadi inti pembahasan kita. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dari pusat masalahnya. Hubungan unik antara Rasul Paulus dan jemaat di kota Kolose. Nah, ini nih yang aneh. Buat orang-orang Kristen di Kolose, Paulus itu udah kayak pemimpin spiritual mereka. Ajarannya diikutin, namanya dihormatin. Tapi semua catatan sejarah setuju, Paulus itu nggak pernah sekalipun nginjekin kaki di kota mereka. Jadi, gimana bisa pengaruhnya begitu kuat? Jawabannya ternyata nggak ada di Kolose, tapi di kota lain yang jadi pusat dari strategi jenius Paulus. Yuk kita bedah apa yang kita sebut efek Efesus. Nah, di sini semuanya jadi masuk akal. Lokasi itu segalanya. Paulus nggak asal pilih Efesus. Di pertengahan tahun 50-an Masehi, dia menghabiskan banyak waktu di sana karena Efesus itu jantungnya peradaban. Sebuah pusat tempat semua orang dari seluruh wilayah datang, bisa dibilang dunianya yang datang ke dia. Dan slide ini nunjukin metodenya dengan jelas banget. Daripada capek-capek datengin setiap kota kecil satu persatu, Paulus fokus di pusatnya. Di sanalah dia ketemu Epafras, orang asli Kolose. Nah, Epafras inilah yang jadi penghubung utamanya, percikan api yang kemudian nyalain api besar di kampung halamannya. Ini tuh kayak model train the trainer yang efektif banget. Paulus nanam benihnya di Efesus, terus orang kayak Epafras yang bawa pulang benih itu numbuhin di tanah lokal dan masihin akarnya kuat. Pengaruhnya jadi nyebar secara organik dari warga lokal untuk warga lokal. Oke, sekarang kita geser sedikit. Benih imannya kan udah ditanam di Kolose. Tapi lingkungan di sana kayak apa sih yang menyambutnya? Angka ini ngasih kita gambaran penting. Artinya, di sana udah ada komunitas Yahudi yang cukup besar. Jadi ide soal satu Tuhan itu bukan hal yang asing-asing amat. Tapi mereka itu minoritas. Jadi meskipun mereka udah punya pijakan, mereka dikelilingi lautan budaya dan kepercayaan yang beda banget. Wah, jadi orang Kristen di Kolose itu nggak gampang loh. Coba bayangin kamu tinggal di sana. Tiap hari jalan lewat kuil-kuil untuk macam-macam dewa-dewi. Ada tekanan sosial yang gede banget buat ikut festival dan ritual lokal. Dan beda sama jemaat di kota besar, mereka ini agak terisolasi, jadi cuma bisa ngandelin pemimpin lokal buat ngejaga iman mereka biar nggak melenceng. Nah, di tengah semua tantangan ini, muncullah para pemimpin. Salah satu yang paling penting namanya Filemon. Kemungkinan besar, dia salah satu orang yang diyakinin sama Epafras dan jadi tiang penopang buat komunitas Kristen yang baru ini. Ingat-ingat nama ini ya, karena dia bakal jadi pusat dari ujian terbesar mereka. Dan sekarang, strategi besar dan konteks lokal ini mengerucut jadi satu kisah pribadi yang sangat intens. Sebuah kisah yang bakal menguji iman baru ini sampai ke fondasi-fondasinya. Ini tuh drama kehidupan nyata, teman-teman. Onesimus, seorang budak, kabur dari tuannya Filemon. Entah gimana ceritanya, takdir membawa dia ketemu Paulus, dan di situ hidupnya berubah total. Buat Paulus, Onesimus jadi berharga banget, bukan cuma sebagai pembantu, tapi sebagai sahabat. Tapi, hukum Romawi itu kejam dan jelas banget. Budak yang kabur itu properti dan harus dibalikin buat dihukum berat, bahkan bisa dihukum mati. Nah, disinilah letak jantung konfliknya. Di satu sisi, ada hukum kekaisaran, struktur masyarakat yang kaku. Di sisi lain, ada realitas spiritual baru yang bilang semua manusia itu berharga. Kira-kira mana yang bakal menang? Coba deh lihat kontrasnya di layar. Di satu sisi, ada hukum Romawi yang dingin dan tanpa kompromi yang ngelihat Onesimus itu nggak lebih dari properti yang hilang. Di sisi lain, ada permohonan pribadi dari Paulus yang minta Filemon buat ngelihat dia sebagai manusia, sebagai saudara. Ini benar-benar benturan total antara dua sistem nilai dan Filemon kejebak di tengah-tengahnya. Dan inilah inti permohonannya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Di masyarakat yang dibangun di atas hierarki yang kaku, kata-kata ini tuh kayak gempa bumi. Paulus nggak cuma minta pengampunan, dia minta sebuah revolusi dalam hubungan manusia.
Dan perhatiin deh pendekatannya. Sebagai seorang rasul, Paulus punya wewenang buat nyuruh Filemon. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Dia justru memohon. Dia mengubah ini dari masalah hukum jadi masalah hati. Minta Filemon buat nerapin prinsip imannya di situasi yang paling sulit dan paling personal ini. Sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Semuanya nyambung. Strategi brilian Paulus di Efesus nanam benih lewat Epafras. Iman itu tumbuh di tengah budaya yang menantang. Dan sekarang, semua teori dan teologi itu diuji dalam satu keputusan yang harus dibuat oleh satu orang, Filemon, tentang nasib orang lain, Onesimus. Apakah iman ini nyata? Apa iman ini beneran bisa ngubah cara kita hidup? Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang dalam banget. Kisah kuno ini seolah-olah maksa kita buat nanya, di mana titik temu antara keyakinan pribadi kita dengan hukum masyarakat, dan kapan iman memanggil kita bukan untuk melanggar hukum, tapi untuk bertindak berdasarkan prinsip yang jauh lebih tinggi. Sebuah pertanyaan yang sama relevannya hari ini, seperti pada masa Paulus, Filemon, dan Onesimus.